Mahasiswa sekalian, mari kita mulai perkuliahan pada petang hari ini, diawali dengan menyampaikan Panganstungkara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ini merupakan perkuliahan yang kedua dengan saya, tetapi kalau di satu agenda mata kuliah satu semester ini kuliah ke pertemuan yang ke-9 seharusnya, dikurangi dengan UTS kan begitu. Jadi mohon Pak Yudiantara sudah menyediakan link untuk absensi di LMS-nya. Silahkan teman-teman absen di sana, jangan lupa karena kita pakai aplikasi. Absen itu sebuah keharusan karena ada perhitungan angka nanti di sana. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, langsung ke materi. Jadi setelah saya baca RPS-nya itu, kita di pertemuan kemarin sebenarnya saya hanya mengulas kembali, mereview kembali tentang pengertian pemahaman dari e-government itu sendiri. Banyak hal yang kita bahas kemarin pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada hari ini, pertemuan ke-9 ini, sudah diagendakan sebenarnya dari pertemuan ke-7 itu sudah bicara tentang bagaimana e-planning, kemudian e-budgeting, e-payment, e-report, dan pertemuan berikutnya ada e-procurement, kemudian e-warehouse, dan e-arsip. Nah, yang ingin saya katakan, bahwasanya ketika kita berbicara, ini konteks kita jangan lupa di administrasi publiknya, jangan lupa konteksnya. Karena ketika konteks kita bicara di MAP, itu akan berbeda dengan di sektor bisnis maupun NGO misalnya. Ada hal yang membedakan itu. Ada yang membedakan nafasnya maupun doktrin-doktrinnya itu yang perlu dicermati. Dalam artian nilai-nilai yang diperjuangkan. Jadi ketika kita berbicara hal-hal yang saya katakan di awal tadi, ada e-planning, kemudian e-budgeting, kemudian e-payment, kemudian e-report, termasuk bagaimana di e-procurement dan e-warehouse serta e-arsip. Hal yang paling mendasar sekali di minggu lalu kita sudah bicara, maka persyaratan pertama itu institusi publik itu harus bisa memastikan basis data dia itu valid. Itu yang ingin saya katakan kepada Anda semua, apalagi Anda nanti master bahasanya. Jadi basis data inilah yang hari ini mulai diarus utamakan untuk studi di Indonesia. Dan itu sah legal mulai diarus utamakan oleh pemerintah kita dengan keluarnya Perpres 39 2019. Kemudian diikuti oleh peraturan-peraturan yang mengatur tentang keterkaitan dengan e-government ini. Misalnya Permen yang mengatur, peraturan menteri yang mengatur tentang nomenklatur, itu peraturan menteri nomor 90 kalau tidak salah, kemudian SIPD. Nah, ini sebenarnya regulasi hal yang bersifat normatif untuk mengarus utamakan e-government itu sendiri. Jadi kembali lagi saya katakan, tolong diingat dan tolong difokuskan ketika Anda diberikan kewenangan yang bagus atau kewenangan di middle manager atau top manager, Anda harus mengarus utamakan yang namanya bagaimana basis data Anda. Dan inilah yang sebenarnya menjadi kelemahan untuk praktek yang terjadi di Nusantara ini hingga hari ini. Artinya apa? Ketika berbicara basis data, karena kita berbicara time limit, kemudian ada progres rencana pembangunan jangka panjang, ada progres rencana pembangunan jangka menengah, ada progres yang berkaitan dengan kegiatan tahunan, maka setiap tahun anggaran berarti harus ada ketersediaan budget untuk melakukan updating data itu. Tergantung urusan sektor masing-masing. Nah, praktek di negeri kita, di titik inilah kita masih memiliki PR besar untuk aspek atau unsur ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami?
Tetapi ketika saya membuka literatur-literatur yang berbicara tentang e-government, termasuk jurnal-jurnal, saya tidak tahu kenapa mereka mengabaikan faktor kebutuhan aparatur publik. Dalam artian begini, apa yang diinginkan oleh e-government, yang salah satu nilainya tidak hanya efisiensi, efektivitas, keteraturan, transparansi, akuntabilitas, kecepatan pelayanan, dan lain sebagainya. Tetapi doktrin atau PR besar tentang bagaimana orang-orang yang menyelenggarakan tata kelola pemerintahan ini sebenarnya masih memiliki permasalahan besar untuk studi di Indonesia. Misalnya apa? Misalnya hingga hari ini, secara umum bisa dikatakan bahwa kesejahteraan aparatur itu masih minim di Indonesia. Bukan masih minim lagi, amat sangat minim. Apalagi kita komparasi dengan perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan swasta terutama. Jadi take home pay aparatur itu masih bisa dikatakan jauh dari cukup. Sehingga ketika kita berbicara doktrin e-government yang mempunyai tujuan atau goal yang jelas, kalau aparaturnya ini masih memiliki beban berkaitan dengan kesejahteraan mereka, mungkinkah apa yang kita harapkan itu bisa terwujud? Jadi ini sebenarnya permasalahan yang jarang diulas ketika kita berbicara konteks e-government ini. Kemungkinan besar karena anggapan dasarnya bahwa masalah SDM di birokrasi sudah dianggap tuntas. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, Pak. Ya, jadi sebenarnya ketika kita ingin implementasi e-government itu berjalan dengan bagus, sebenarnya sebelum bicara data, aparatur itu dari level yang paling bawah sampai yang level paling tinggi sudah tidak ada memikirkan yang namanya take home pay. Istilahnya mereka sudah sejahtera. Katakanlah misalnya seperti contoh kasus pegawai-pegawai pemerintah yang ada di Jepang, pegawai pemerintah yang ada di Singapura, pegawai pemerintah yang ada di Selandia Baru atau di Mauritius. Jadi mereka sudah tidak mikir urusan kebutuhan hidupnya pribadi karena sudah suplai yang diberikan atau jatah yang diberikan oleh negara kepada mereka sudah lebih dari cukup. Nah, di tempat kita untuk praktek studi kasus kita di tempat ini, di tempat kita bisa bayangkan bagaimana penghasilan aparatur yang ada di desa, bagaimana penghasilan aparatur yang ada di kecamatan, bagaimana penghasilan aparatur yang ada di kabupaten kota, bahkan yang paling miris, antar level mereka saja berbeda-beda. Di kabupaten kota di Indonesia, katakanlah yang satu pulau saja, misalnya antara Pemkab Bandung dengan Pemkab Bangli misalnya, itu jomplang penghasilannya. Itu sebenarnya hal mendasar yang belum menjadi fokus perhatian kita semua untuk studi di tempat kita ini. Nah, itu yang ingin saya katakan sebelum kita masuk ke yang lain. Jadi entry point-nya bagaimana e-planning itu. Jadi setelah database kita miliki dengan bagus, kemudian setiap tahun dipastikan ada slot anggaran untuk melakukan updating data. Nah, barulah setelah data kita miliki, ketika kita berbicara e-planning, kemampuan melakukan identifikasi masalah memenuhi persyaratan tertentu. Karena ketika kita memiliki data dalam tahapan nanti kita melakukan rancangan atau rencana kegiatan atau rencana program, dari data inilah kita mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh institusi. Artinya tidak hanya masalah institusi di dalam, tetapi berkaitan dengan tugas pokok yang diberikan atau kewenangan yang diberikan kepada institusi. Nah, yang saya tangkap praktek di tempat kita, tindakan atau proses melakukan identifikasi masalah ini masih sangat lemah di tempat kita. Sehingga kerap sekali yang ditampilkan dalam dokumen-dokumen yang dibuat oleh lembaga pemerintah di tempat kita, cenderung yang ditampilkan adalah masalah organisasi, bukan masalah publik. Meskipun memang
masalah institusi pun menjadi bagian daripada masalah yang besar. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, jadi itu kata kuncinya updating data, kemudian anggaran untuk melakukan updating data, kemudian kepiawaian, kecakapan mengidentifikasi masalah-masalah publik sesuai dengan beban yang diberikan kepada institusinya masing-masing. Nah, barulah kita bicara tentang e-planning. Jadi ketika kita berbicara e-planning, ini sebenarnya setelah dokumen atau setelah dilakukan formulasi, elaborasi, jadi rencana yang sudah dituangkan itu dimasukkan ke dalam aplikasi. Itu pemahaman tentang e-planning itu. Tetapi hal kritis yang ingin saya katakan, rancangan atau rencana atau program yang disusun itu harus bisa dipastikan merupakan jawaban untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah dituangkan di dalam identifikasi masalah. Bisa dipahami? Praktek yang terjadi ini sudah menjadi rahasia umum di tempat kita, baik di level pusat maupun di daerah. Praktek yang terjadi antar institusi itu justru mereka berjibaku bagaimana memperebutkan pagu anggaran. Itu yang terjadi. Baik di level kabupaten, provinsi maupun kementerian atau pusat. Jadi di titik ini sebenarnya tidak sinkron atau tidak linear proses atau kasus rebutan pagu anggaran dengan rencana kegiatan yang seharusnya dibuat. Yang semestinya seharusnya ketika ditemukan masalah-masalah, baik masalah yang sifatnya nasional, provinsi, kabupaten, kota, maka itu akan di-breakdown, diselesaikan dalam bentuk program dan kegiatan. Artinya pagu itu mengikuti program dan kegiatan. Tetapi praktek yang terjadi sejak Indonesia merdeka sampai dengan hari ini, justru tidak ada kaitan antara apa yang sudah diidentifikasikan dengan rebutan pagu itu. Maka wajar saja setelah 78 tahun kita merdeka, indikator terutama hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi makro dan ekonomi mikro kita itu belum terjawab secara memuaskan. Bisa dipahami? Ya, kalau teman-teman yang sudah menjadi pegawai pemerintah pasti memahami kenyataan itu. Dan itu menjadi bagian masalah yang tidak selesai hingga hari ini. Contohnya misalnya, meskipun dalam ruang regulasi kita, dalam Permen 86 itu, sudah ada ruang diberikan kepada anggota DPRD untuk memasukkan pokirnya. Tetapi ketika pokir itu diolah oleh Bapeda dan TAPD-nya, itu bias dia. Karena apa? Karena mindset yang ada di birokrasi, terutama di elit, top manajernya ini, berorientasi mengejar pagu sebanyak-banyaknya. Kemudian DPRD ini, dia punya pokok pikiran juga mengejar proyek. Sehingga nggak ketemu dia. Sama-sama punya kepentingan yang berbeda. Ini pun sebenarnya kalau kita melihat praktek di Indonesia, ada 3 model hubungan antara kepala daerah dengan DPRD. Model pertama itu DPRD-nya model pertama itu kepala daerah yang dominan kuat, DPRD ngalah. Kemudian model kedua itu sama-sama kuat. Model ketiga itu DPRD-nya yang kuat. Kepala daerahnya lemah. Untuk praktek di Bali ada 9 kabupaten kota dan 1 provinsi. Itu dominan model pertama. Hanya Jembrane yang model terakhir hari ini. Jadi ini buat siapa pejabat publik level jabatannya yang bisa melakukan perubahan atau bahasanya itu diskresi ketika terjadi hang lah katakanlah. Alasannya tidak bisa nginput data. Itu banyak. Contohnya misalnya, beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur Koster melakukan penertiban. Pak Koster melakukan penertiban
berkaitan dengan isi dapodik guru-guru SMA, SMK di Bali. Ketika ditertibkan oleh Pak Koster, ditemukan banyak guru yang SK jabatannya itu bukan yang SK jabatannya sebenarnya setara golongan 2, tetapi statusnya sebagai guru di SMA, SMK. Berarti kan ijazahnya tidak S1. Tetapi mereka masuk di dalam dapodik. Kemudian dia menerima tunjangan guru. Ini kan tidak sesuai dengan penganggaran. Sehingga beberapa guru SMA oknum-oknum itu dibabat sama Pak Koster. Dan saya benarkan Pak Koster itu. Benar itu. Nah, tetapi akhirnya guru-guru ini kelimpungan ngurus kepegawaiannya. Dibawa ke BKD Bali, BKD tidak bisa karena dia tidak jelas SK-nya itu. Golongan 2, jabatan guru. Nggak bisa itu. Karena syarat guru kan minimal diploma itu kalau tidak salah. Nah, itu sempat rame itu. Ya. Nah, ini contoh kasus yang ingin saya katakan kepada Anda semua, maka aplikasi itu seharusnya mempermudah pekerjaan kita dan bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan sektor permasalahannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kemudian begini, nilai lain yang belum saya ungkap, tadi cepat sudah, praktek e-government ini sebenarnya merupakan tuntutan atau desakan zaman, desakan peradaban. Jadi peradaban itu yang mendesak institusi publik juga melakukan perubahan. Jadi kegiatan-kegiatan, proyek-proyek e-government itu sebenarnya merupakan desakan peradaban. Jadi merupakan satu keharusan bagi semua institusi publik untuk menyesuaikan keadaan sekarang. Maka dari itu, penggunaan aplikasi untuk tata kelola administrasi pemerintahan merupakan sebuah keharusan. Meskipun di awal biayanya bisa dikatakan tidak cukup besar, tapi sangat besar. Nah, ini permasalahan teknis biaya lain lagi ceritanya. Nanti kita bahas itu. Nah, itu yang artinya kata kuncinya itu kita harus melakukan modernisasi dalam pelayanan publik. Itu yang paling penting. Kemudian, karena ini desakan peradaban, ini jelas merupakan tuntutan semua pemangku kepentingan. Baik itu citizen, warga negara, baik itu NGO, organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi bisnis. Jadi ini karena dentuman peradaban kita harus mengikuti ritme itu. Karena kalau kita tidak mengikuti ritme itu, ketinggalan kereta kita. Itu yang perlu dicermati. Kemudian yang ingin saya katakan, hal yang mendasar sekali yang kaitannya dengan pakem administrasi publik. Penerapan e-government sebenarnya harus bisa meningkatkan kualitas layanan. Kalau layanannya sama saja, itu kan percuma. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau kita melihat praktek sekarang, sudah bagus. Secara umum sudah bagus. Misalnya, orang bisa dari kantor desa atau rumahnya bisa ngeprint lah hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan yang sederhana. Jadi kualitas layanan harus lebih baik kalau kita berbicara e-government ini. Jadi kalau justru kualitas layanan tambah jelek, ini problem, ini masalah. Dan harus dicarikan solusinya lagi. Masalahnya di mana? Nah, biasanya praktek yang terjadi di tempat kita, karena bentangan topografi kita, terutama di daerah-daerah terluar, biasanya permasalahannya itu adalah koneksi. Masalah koneksi jaringan, masalah software, masalah hardware, termasuk masalah kemampuan SDM aparatur publik itu belum bisa mengikuti perkembangan IT. Makanya saya sering mengatakan, ketika kita berada di peradaban digital sekarang, semua sudah serba aplikasi, maka menjadi sebuah keharusan dalam satu institusi publik harus ada ahli-ahli IT. Itu loh, salah satu yang menjadi kebutuhan kita. Ya, itu yang perlu dicermati.
Kemudian juga nilai yang belum saya ungkapkan berkaitan dengan e-government ini, ketika kita sudah berada pada aplikasi apapun itu, ini tentunya karena ini merupakan tuntutan publik juga, maka keterlibatan warga menjadi sebuah kebutuhan, termasuk dalam proses formulasi kebijakan. Contohnya misalnya, hari ini bisa dikatakan dalam beberapa minggu terakhir ini, meskipun itu di ranah Jakarta, mainstream, media mainstream, termasuk media sosial, mereka sedang fokus meributkan status penjabat kepala daerah. Artinya apa? Artinya ketika kita masuk peradaban digital, IPM kita sudah mulai bagus, maka warga negara dia ada semacam hak ingin tahu tentang apa yang dirumuskan oleh pejabatnya, termasuk sekalipun itu penjabat kepala daerah. Sehingga hari ini terjadi pro kontra terhadap apa yang diputuskan dan dilantik oleh kementerian itu. Unsur yang ingin saya katakan di sini adalah keterlibatan publik, termasuk dalam konteks e-planning ini. Tentunya keterlibatan publik sangat diharapkan dalam perencanaan pembangunan. Ada ruang yang sudah diberikan kepada mereka, itu melalui musrenbang yang paling bawah maupun melalui pokir yang dimasukkan ke DPRD. Artinya itu sudah mengindikasikan bahwa ruang untuk keterlibatan publik sudah ada. Bisa dipahami? Jadi tidak diporsikan rancangan akhir RKPD itu dipaparkan materi dan substansi pokoknya begitu. Baik temanya, ya, kemudian prioritas pembangunannya, kemudian program-program yang strategis yang akan dilaksanakan sesuai dengan urusan-urusan, ya, baik itu urusan wajib pelayanan dasar, tidak pelayanan dasar, dan seterusnya. Itulah praktek 2 tahun yang terjadi. Makanya ada istilah sekarang, ya, perencanaan pembangunan prosedural gitu, bukan perencanaan pembangunan substantif begitu. Oh, ya, Pak Dokter. Ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, pemahaman tentang narasi kosakata itu kurang pas. Jadi kalau judulnya konsultasi publik, kalau kita pilah dia, ruang DPRD kan sudah ada dengan eksekutif. Kemudian itu kan kita bicara tentang, berarti bicara tentang struktur politik itu. Jadi kalau berbicara struktur politik, ada suprastruktur politik, ada infrastruktur politik. Sebenarnya yang dilakukan oleh eksekutif, pemerintah pusat maupun daerah, ketika berbicara konsultasi publik, yang diprioritaskan itu adalah infrastruktur politik. Itu pun tidak partai politik, karena partai politik ada ruang di parlemen. Harusnya media massa, kemudian kelompok penekan, kelompok kepentingan, itu seharusnya yang disuruh presentasi, termasuk privat bisnis itu, termasuk NGO, bukannya BPS. Terus apa lagi tadi katanya, ya Jaka Sembung bawa skuter, ya, gitu loh. Ya nanti ini memang hal yang selalu diulang-ulang, tidak hanya oleh provinsi tapi juga kabupaten kota. Di kabupaten kota yang disuruh presentasi itu dosen. Ya memang dosen tahu, tetapi kan dia bukan pelaku bisnis gitu loh. Karena kalau kita berbicara pembangunan, target kita itu kan makroekonomi dengan mikroekonomi. Jadi yang belum disentuh itu ranah publiknya itu yang belum disentuh. Nah ini mungkin nanti suatu hal yang apa namanya, kalau kita konsisten dengan pakem administrasi publik, keteraturan itu kita harus teratur harusnya. Tidak lagi melakukan pengulangan-pengulangan yang sama, menyuruh dosen bicara, menyuruh BI bicara. Paling tidak kan kalau level provinsi, Kadin bicara, kan begitulah. Kadin yang presentasi, kemudian mungkin dari kelompok bisnis kan Kadin, kemudian koordinator UMKM misalnya, kan lebih pas dia. Kan sebenarnya nanti teknisnya kalau kita mau teratur, karena ini belum pernah terjadi di Indonesia, harusnya kan setiap bapeda yang mengadvokasi mereka, Kadinnya diundang,
diajak bicara, you buat begini-begini, kemudian perkumpulan pedagang pasarnya diundang, pengurusnya, you harus buat begini-begini, apa yang menjadi aspirasi. Karena ini awalan, belum pernah terjadi. Secara umum kan yang terjadi prosedural, pangkuala mejalan bahasa Balinya. Gitu loh. Sehingga keteraturan itu tidak dipenuhi. Keteraturan itu tidak dipenuhi, sehingga unsur efisiensi dengan efektivitas nggak jalan, nggak nyambung dia. Itu yang sebenarnya terjadi. Ada lagi, silakan. Silakan, ada. Ini yang perempuan Ganjali kok diam saja. Silakan Ganjali. Ini Mas. Jadi kalau bicara ini kan bicara aturan hukumnya. Jadi saya bukan orang hukum yang hafal tentang pasal-pasal berkaitan dengan kekerasan simbolik. Jadi saya tidak bisa jawab ranah pasalnya. Tetapi ketika berbicara fenomenanya, jadi kalau ada unsur pemaksaan, itu jelas kekerasan simbolik, pasti. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena sebenarnya praktek di lapangan, pemerintah pusat sendiri belum punya pegangan dia. Di level pusat saja belum ada pegangan bersama di level mereka itu. Sehingga praktek yang terjadi sederhana saja. Kenapa harus daerah dipaksa membuat atau menjalankan dua aplikasi yang berbeda untuk ngurusi anggaran? Simda dengan SIPD itu. Ini kan sebenarnya kekerasan simbolik yang dipaksakan daerah tidak berdaya. Dan lebih konyol lagi, pada pertemuan sebelumnya saya ulas, aplikasi yang sama mengurusi APBD, uang yang diurus sama, uangnya yang sama itu, tetapi energi seorang pegawai operator itu melaksanakan dua aplikasi. Ini sudah pasti kekerasan simbolik ini. Artinya sebenarnya setiap pegawai itu dalam 8 jam kerja, terutama yang megang aplikasi itu. Berarti kan 4 jam, katakanlah bahasanya 4 jam dia pegang SIPD, 4 jam dia pegang Simda itu. Ini sudah tidak efisien dan tidak efektif. Ini contoh praktik nyata yang saya sendiri sudah mengatakan ke teman auditor di BPK di Bali ini. Kenapa you paksa teman-teman saya begitu? Gitu loh. Nggak bisa jawab, karena ini sudah, itu tadi, pemaksaan simbolik tadi, harus dilakukan. Gitu loh. Padahal itu kalau kita mau hitung secara kuantitatif, berapa uang kita habis Indonesia, Pak? Untuk, katakanlah seandainya satu saja, berarti kan ada efisiensi listrik di sana. Belum lagi efisiensi energi pegawai yang menjalankan aplikasi itu. Kalau dihitung dengan angka, outcome-nya itu, output-nya itu. Itu. Nah, kemudian yang ingin saya katakan, kalau misalnya kita ingin bagus totalitas, berbicara e-golf, muaranya itu, Jakarta sudah memframing itu, Perpres 39. Jadi semua aplikasi yang baru seharusnya terkoneksi dengan satu data Indonesia. Itu. Karena muaranya nanti big data semua. Jadi kalau ada yang jualan aplikasi ke daerah, pertanyaan yang pertama ditanyakan, apakah aplikasi ini akan terkoneksi dengan satu data? Kalau tidak, jangan dipakai. Tetapi fenomena di Indonesia justru di level kementerian ini belum mengarah ke sana. Belum banyak yang mengarah ke sana. Mereka masih yang dikatakan oleh Pak Sutarke tadi. Kebetulan jadi pengguna anggaran, kebetulan menjadi PPK, aji mumpung. Mumpung ada slot anggaran, jek beli gen aplikasi, masalah money manggo dan tidak itu urusan nomor 12. Karena fee-nya diduga minimal 5%. Belum lagi biaya maintenance pemeliharaan. Bisa dipahami Pak Sutarke. Jadi saya ingin katakan, ada satu aplikasi yang bagus yang dijual untuk orang-orang kita di desa, itu Desa Presisi. Jadi Desa Presisi itu, rekanannya sudah saya tanya, ini aplikasimu bisa enggak terkoneksi dengan satu data? Bisa, Pak. Anda jamin? Jamin. Jadi kalau Anda berani menggaransi itu secara hitam di atas putih, silahkan jual di Jemberana, saya bilang. Tapi kalau Anda tidak bisa masuk ke satu data, jangan coba-coba jualan di Jemberana. Saya yang pertama menolak Anda. Ya. Jadi gitu.
Jadi hati-hati kalau sudah ada kekerasan verbal itu, meskipun ada kekerasan verbal, tetapi ketika aplikasi itu nanti tidak bisa terkonek satu data, lebih baik jangan. Mubazir, Pak. Bisa dipahami? Ya itu baru satu tahapan kita berbicara ICT ya, tentang e-planning. Belum lagi e-budgeting ini, belum kita bicara e-budgeting. Ya. Saya akan nyinggung keluar sedikit karena harus keluar saya. Karena kita berbicara SIMDA, FMIS sama SIPD. Saya keluar agak sedikit, tapi Anda juga perlu tahu. Jadi kebetulan tadi saya ngobrol sama orang Dirjen Bina Keuangan Daerah. Ya, siang tadi. Jadi saya bilang sama dia, ini senior-senior ini pura-pura tidak tahu atau memang tidak mau tahu, saya bilang. Kenapa, Bang? Katanya. Itu urusan keuangan, sudah bukan urusan kalian lagi, saya bilang. Cari literatur yang berbicara tentang pembagian kewenangan negara dalam tata kelola negara. Itu sudah jelas. Urusannya keuangan itu sudah ada Kementerian Keuangan. Lalu kenapa kalian masih ngangkangi itu? Ayo, saya bilang. Jawabannya apa? Benar, Bang. Jadi di sana itu ada, kalau tidak salah di bawahnya Dirjen Bina Keuangan Daerah ada 4 direktur. Yang keempat direktur ini kesehariannya dalam 1 tahun anggaran itu rapatnya dengan Kementerian Keuangan. Itu sudah menunjukkan praktek bahwa urusannya dia itu urusan keuangan. Bisa dipahami? Tapi hari ini Kemendagri itu memang budak. Mohon maaf, mungkin ini saya rekam bahasanya nanti salah saya. Mungkin memang pura-pura nggak tahu. Itu satu. Sehingga ini memang mengakibatkan tidak fokus menata kelola berkaitan dengan urusan ini. Makanya ketika dilakukan rapat-rapat yang berkaitan dengan keuangan daerah, pasti inisiatornya itu Kementerian Keuangan, bukan Kemendagri. Mohon maaf. Itu yang dilakukan tadi pengakuan pegawai yang dari Dirjen Bina Keuangan Daerah. Itu satu. Agak keluar sedikit lagi. Kemudian ada lagi satu urusan yang seharusnya tidak di sana. Yang ngurusi desa, Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Itu kan sudah ada kementeriannya. Lalu ngapain terus-terusan di situ? Nah, ini di level pusat saja, kalau kita lihat doktrin administrasi publik, efisien, efektif, keteraturan, sudah dia tidak taati. Sehingga saya pribadi tidak heran, urusan-urusan itu menjadi acak-adul di level bawah. Belum lagi kita lihat praktek yang terjadi di lapangan misalnya. Yang notabene pandangan saya, kesannya, otonomi itu hanya judulnya. Hari ini sebenarnya sudah terjadi sentralisasi semua urusan itu. Bahkan yang paling fatal pandangan saya, ngangkat pejabat itu harus persetujuan Jakarta. Lalu otonominya di mana? Kan begitu. Bisa dipahami? Ya meskipun sebenarnya kalau seandainya ini mulai booming, e-government ini mulai booming sebenarnya di daerah. Sejak ada reformasi, kemudian ada peradaban IT berkembang, kepala-kepala daerah itu mencoba memberikan public service yang semakin baik kepada rakyatnya, sehingga mereka harus memaksa mereka menggunakan aplikasi. Kan begitu. Kan itu yang terjadi. Jadi perkembangan penggunaan aplikasi dimulai oleh daerah. Kemudian karena ini terjadi booming sporadis di semua daerah, akhirnya Jakarta mau tidak mau kan harus mengatur ini. Gitu. Berkaitan dengan aplikasi-aplikasi ini. Yang saya ingin katakan, seharusnya memang Jakarta lebih cepat tanggap berkaitan dengan aplikasi ini. Kemudian ada yang dikatakan tadi, antar penyedia pihak ketiga ini, ada semacam persaingan mereka untuk menyuguhkan aplikasi terbaik. Boleh-boleh saja. Tetapi pakem e-government yang saya ceritakan itu harus menjadi patokan mereka.
para penyelenggara ini, para penyedia jasa ini efisien, efektif, keteraturan, kecepatan, kemudian kualitas layanan, problem solving, keterlibatan publik, dan yang paling pasti itu adalah nantinya yang paling penting, dia mampu dihubungkan dengan server Jakarta. Tidak hanya untuk internalnya. Karena ini merupakan hal yang saya katakan tadi, ini desakan peradaban. Mau tidak mau, kita semua harus terhubung ke database besar. Baik database besar nasional maupun nanti database besar bumi. Akan ke sana larinya. Jadi kalau berarti penyedia jasa harus memahami ini. Jadi institusi publik tidak jor-joran masang anggaran, kemudian tidak jor-joran asal-asalan beli aplikasi. Nah, itu yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Jor-joran masang anggaran, beli aplikasi asal-asalan. Bahkan mohon maaf, rekanan yang tidak punya pengalaman kerja karena dia katakanlah ownernya mungkin anak pejabat mungkin diberikan. Banyak kasus begitu. Sehingga aplikasi ada yang saya temukan aplikasi hampir harganya ratusan juta bahkan mendekati angka miliar, dipakai setahun, tahun berikutnya nggak kepake. Ini syukur-syukur auditor itu belum banyak yang paham tentang IT. Kalau auditor misalnya ahli IT, habis itu penyedianya. Kan begitu. Kalau kita kan nggak ngerti itu aplikasi. Misalnya contohnya di spek katakanlah servernya disyaratkan berapa giga atau berapa, nggak ngerti saya itu. Tiba-tiba yang dipasang tidak sesuai spek. Karena auditor belum ada yang paham tentang itu, belum ada yang berspesifikasi itu, lolos-lolos saja. Coba andainya nanti auditor, kemudian penyidik ada yang punya basic itu. Apa enggak nyonyor itu nanti ke kanan? Kan begitu. Saya curiga ini banyak sekali aplikasi kita kita dikibuli sama penyedia itu. Se-Indonesia ini. Bahkan saya pernah nemukan tahun 2019 itu rekanan sampai gerilya ke desa-desa di Sumatera pedalaman sana. Karena di Sumatera itu satu kabupaten bisa 200 sampai 300 desa. Kalau dia jualan aplikasi harganya 50, berapa duit itu? Itu sudah kena mungkin 2019 ya. Bisa dipahami. Jadi patokannya tetap kepada nilai-nilai yang diperjuangkan oleh e-gov itu sendiri. Harus disiplin kita. Ya masalahnya itu tadi Jakarta, mohon maaf, diduga Jakarta hari ini kan belum disiplin. Belum disiplin. Mereka suruh menentukan SIMDA atau SIMDA FMIS atau SPD belum jelas itu. Harusnya pilih salah satu itu, tidak jalan dua-duanya. Bisa dipahami? Ada lagi, silakan. Lanjut Pak Dokter, lanjut dulu. Lanjut, oke. Saya lanjutkan sekarang, tadi saya berbicara tentang e-planning, sudah rule nilai-nilainya sudah dipahami. Kemudian sekarang bicara e-budgeting. Nah, e-budgeting juga begitu. Jadi apa yang menjadi akuntansi setelah dia disahkan menjadi rencana kegiatan program dan kegiatan diikuti oleh anggaran, kemudian dia disahkan menjadi anggaran yang legal, mulailah kita berbicara tentang e-budgeting itu. Jadi dokumen-dokumen hard copy-nya itu dimasukkan ke dalam aplikasi. Kan begitu logika sederhananya. Jadi hard copy-nya, dokumen-dokumen yang hard copy diinput ke dalam sistem yang namanya aplikasi, kemudian dijalankan. Kemudian hal yang terpenting ketika kita berbicara e-budgeting ini, itu dia diikuti dengan semangat tadi itu, kecepatan layanan, berarti kecepatan aktivitas, sehingga dia diikuti oleh e-payment. Semangat yang ada itu tidak ada lagi uang kartal, tidak ada lagi pembayaran secara tunai. Ini sebenarnya ruang yang
ruang yang diarahkan untuk mengurangi yang namanya sentuhan dengan uang tunai, mengurangi tindak pidana korupsi. Apa yang menjadi program KPK itu Korsubgah itu, ya, pencegahan tindak pidana korupsi. Tetapi sebenarnya syarat yang pertama tetap saja aparatur, bahasa saya. Mau e-budgeting itu aplikasinya hebat, kalau kesejahteraan aparaturnya kurang, apalagi untuk studi di Indonesia, ada saja ruang dia untuk bermain. Karena orang Nusantara, pandangan saya, justru orang yang paling super di muka bumi. Indikasinya apa? Dia mampu bertahan hidup di Nusantara yang gemah ripah lojinawi ini. Orang Yahudi tidak mampu tinggal di Indonesia, tidak sampai 100 kakak bisa tinggal di bumi yang subur ini. Itu sudah mengindikasikan bahwa orang Nusantara itu memang hebat. Gitu. Jadi kembali ke materi, jadi ruang e-budgeting ini kemudian diikuti dengan aplikasi e-payment, kemudian dia diikuti dengan akuntansi akrual. Semuanya serba aplikasi lagi. Berarti syarat-syarat yang berkaitan dengan operasionalisasi ini harus juga dipenuhi. Sehingga skill akuntansi manual, kalau dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, pegawai-pegawai yang sudah usia di atas 40 lebih tidak mau mengikuti aplikasi ini, dia tidak bisa dipakai. Konsekuensinya seperti itu. Maka ada sebenarnya arah treatment yang dilakukan oleh institusi publik untuk mengupgrade kemampuan mereka itu. Karena ada tindakan-tindakan yang berkaitan dengan mengklik enter akan terjadi perubahan transaksi. Itu yang berkaitan dengan akuntansi aktual yang diaplikasikan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, memang pekerjaan divisi HRD berat. Jadi BKD, BKPSDM itu tidak hanya ngurusi lelang jabatan sebenarnya. Ini belum pernah terjadi upaya melakukan upgrade secara institusi bersama-sama. Dicek misalnya, ada berapa OPD? Sudah pernah nggak dicek berapa yang memahami aplikasi berkaitan dengan e-budgeting itu? Itu fenomena yang terjadi di lapangan. Mereka kan belajar sendiri-sendiri, parsial masing-masing. Jarang sekali dilakukan secara secara serentak. Contohnya kemarin saya dengan Gianyar itu melakukan secara serentak. Jadi semua operatornya itu kita undang. Dia diberikan BIMTEK selama 2 hari full, bukan seperti BIMTEK Dewan. Mereka betul-betul buka laptop untuk mengangkat upgrade mereka berkaitan dengan aplikasi FMIS itu. Itu pun yang saya tahu 9 kabupaten kota dan provinsi hanya Gianyar yang melakukan. Meskipun faktanya ada 2 aplikasi yang harus dijalankan, dan pada waktu itu saya bertanya ke mereka, Anda berat nggak melaksanakan 2 aplikasi? Berat Pak, katanya. Satu dia jalankan SIPD, satu dia jalankan FMIS ini. Itu makanya saya katakan berulang-ulang, di level pusat kita belum konsisten. Sehingga apa yang menjadi nilai keteraturan itu belum kita fokus ke sana. Bisa dipahami? Nah, itu yang berkaitan dengan e-budgeting. Jadi kalau e-budgeting syaratnya harus dipastikan terlebih dahulu semua pegawai dalam kondisi sejahtera. Sekarang silakan Anda untuk kritik sendiri. Apakah pegawai Anda itu yang pegang aplikasi termasuk PA-nya, PPK-nya sudah sejahtera enggak? Jangan-jangan pegawainya banyakan kitir gajinya sisamin itu. Kalau sudah sisamin ya main kucing-kucingan. Ya, mau e-budgeting mau apa jalan terus ya. Makanya fenomena SPPD keluar daerah 30% dibayar itu kan fenomena itu. Kalau mau orang neliti kan kali-kalian itu sebenarnya. Nggak ada dia punya saudara tidur di rumah saudaranya itu, nggak ada. Dia tidur sama kawannya aja itu. Kan gitu. Kan itu menyiasati aturan saja itu. Bisa dipahami? Ya mentalnya belum fokus ke sana. Diduga seperti itu kan gitu ya. Karena apa? Karena take home pay-nya belum sejahtera gitu. Masih ngejar SPPD. Ya. Kalau sudah take home pay-nya bagus, nggak ada pejabat mau kejar SPPD. Karena logika sederhananya, mau dia kepala daerah, kepala dinas,
Coba pakai logika saya. Dapat untung cuma 3 juta perjalanan dinas bersih, tapi pesawatnya jatuh, mau nggak? Itu kan sama dengan Anda belinya, Anda bayar mati itu. Saya sering bicara begitu sama pejabat-pejabat itu. Anda dapat untung 3 juta ya kalau pesawatnya lancar-lancar saja. Kalau lancarnya pesawatnya jatuh, berarti Anda beli mati itu 3 juta saja. Izin Pak Dokter. Ya, silakan. Tahun berapa terakhir masih aktif di birokrasi? 2012. Jikanya kalau gunakan logika beli mati 2 juta kan gitu. Kan begitu ya? Makanya saya disuruh berangkat sama teman-teman Pemda, enggak mau saya. Fine, lebih baik saya ngamen di sini kan gitu. Taruhan dia ya. Ya kan? Ya. Ada lagi silakan. Kalau belum ada, ini saya sudah ngisi 1,5 jam. Saya dari pagi ngajar ini ya. Tidak berhenti-berhenti, dapat istirahat sebentar saja. Jadi perkuliahan kita sore hari ini saya mohon izin sudahi saja dulu, kita lanjutkan minggu depan. Saya minggu depan berbicara kelanjutan tentang budgeting itu. Ya, termasuk nanti mungkin kita akan ulas nilai-nilai apa yang sedang seksi dibicarakan oleh orang-orang tentang e-government ini. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita pada petang hingga malam hari ini. Apabila dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang, saya mohon maaf, saya tutup dengan menyampaikan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.